Kita mulai aja lah, udah 7:30. Johnnya keluar masuk, mungkin sinyalnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman dan kesaksian tentang pribadi hamba yang mengalami perjumpaan dengan-Mu. Roh Kudus, tapi kami semua ambil alih, biarlah ini menjadi hari yang indah. Kami boleh mengalami Tuhan lebih luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, rapi kami semua, ambil alih, biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kupikirkan tentang-Mu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Ku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Ku, terselami bagiku, sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Ku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
kita nyanyikan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, katakan sungguh indah. Sungguh indah. Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Apa kabar? Pagi, shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, suatu anugerah kita bisa berkumpul pagi hari ini. Itu bukan satu kebetulan buat kita untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna. Saya percaya setiap respon yang benar kepada segala sesuatu yang kita alami, baik sesuatu yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, akan membuat diri kita dewasa dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bila kita tidak memiliki respon hati yang benar di hadapannya, maka Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan yang ada. Mengerti akan maksud dan tujuan. Amin. Ya. Disinilah kita diperlukan kesediaan dari hati kita untuk mau terus diperbaharui. Kesediaan kita untuk mau mengerti, memahami jalan-jalan Tuhan. Dan mau kesediaan kita untuk mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita yang telah menerimanya dan menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Artinya kita harus mau merelakan diri kita untuk dibentuk, dibaharui sempurna sesuai dengan kehendak dan rencananya. Daud tidak lari ketika ia menghadapi masalah, tapi ia menghadapinya. Ia percaya akan pertolongan Tuhan. Ia percaya pertolongan Tuhan, dia pasti menang terhadap musuh-musuhnya. Begitu juga dengan kita. Bagaimana respon kita? Mazmur 144 berkata begini, ayat 1, 2, dan 3. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Lihat, respon Daud kepada Tuhan. Dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat 3 Daud berkata begini, Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Dengan kata lain, sebenarnya dia berkata seperti ini, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga engkau memperhatikanku. Sehingga engkau mempercayakanku akan hal-hal besar dan dahsyat di bawah kuasaku melalui perkenananmu. Wow.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya, cara terbaik untuk kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kehebatan kita, bahkan kesombongan dari apa yang kita miliki. Tanpa kita sadari, itu bisa menyebabkan dampak buruk bagi hidup dan masa depan kita. Ya. Perjalanan orang percaya ada begitu banyak tantangan, pergumulan, permasalahan, dan persoalan yang harus dihadapi. Namun, disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata pergumulan dalam hidupnya. Orang yang tekun berdoa dan beribadah bukan berarti ia tidak akan mengalami keadaan yang sukar dalam hidupnya. Saya percaya saat Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi karena kebenaran, tetaplah bersyukur kepadanya. Karena dia akan memberikan kemenangan untuk kita, untuk dapat mengatasinya. Saya akan bersaksi tentang bagaimana perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Di mana ini menjadi satu pengalaman yang indah, yang tak pernah terlupakan sepanjang hidup saya. Dan ini adalah menjadi titik balik perubahan hidup saya. Dari orang yang tidak benar, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil saya untuk melayaninya, masa lalu saya sangat gelap, kotor dan hina. Bisa dibilang saya seorang bajingan. Banyak hal yang saya lakukan membuat Tuhan bersedih, menangis karena perbuatan tingkah laku saya yang bertentangan dengan kebenarannya. Hidup dalam dosa menjadi hal biasa bagi saya. Iya. Tidak ada sedikit pun rasa takut untuk melakukan dosa. Ini bukan berarti saya bangga ya dengan dosa saya tidak. Saya tidak pernah bangga dengan dosa saya. Bahkan disinilah saya akan menelanjangi apa yang diperbuat iblis tentang dosa. Suatu hari saya menerima sebuah kitab dari Bani Kedar Nebayot yang dititipkan kepada saya. Waktu itu saya kos di satu tempat di daerah Jakarta Pusat. Kemudian saya penasaran, saya baca-baca kitab ini, kemudian saya mulai membanding-bandingkan antara kitab ini dengan Alkitab. Kemudian singkat cerita ada orang lain yang melihat saya. Orang ini tahu bahwa saya seorang Kristen. Dia tahu bahwa saya membaca kitabnya. Kemudian entah bagaimana tiba-tiba ia menceritakan apa yang saya lakukan ke orang lain di luar sana. Sehingga ceritanya menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Hingga singkat cerita saya dipanggil oleh sesepuh atau pimpinan sebuah organisasi radikal saat itu. Saya dipanggil dengan paksa, saya diseret untuk mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya lakukan. Saya diperhadapkan di sidang saat itu sekitar 10 orang dengan pakaian hitam-hitam. Saya diinterogasi. Awalnya sih mulai bicaranya baik-baik. Namun pada akhirnya mereka kesal, mereka marah, mereka mulai dengan kekerasan. Awalnya cuma dibentak-bentak biasa. Tapi karena mereka udah nggak terkendali emosinya, saya udah mulai dipukulin, ditendang, diinjak-injak, dibanting. Kepala saya mulai dibentur-benturin ke tembok. Ya. Namun saat penganiayaan itu, puji Tuhan, saya nggak mengalami namanya luka sedikit pun. Tidak ada darah atau memar yang ada dalam tubuh saya. Memang satu yang mustahil. Tapi itu apa yang saya alami itu terjadi. Saya cuma bisa tersenyum sama mereka. Saya cuma tersenyum. Saat mereka terus mengintimidasi saya, mereka terus melakukan kekerasan dari saya cuma bilang, apa salah saya?
sehingga kalian begitu benci dengan saya. Saya cuma sambil tersenyum kepada mereka, saya cuma senyum. Tapi saat saya tersenyum dan semakin tersenyum, tapi mereka semakin brutal, makin ganas menganiaya saya waktu itu. Hingga pada akhirnya saat itu mereka berkata kepada saya seperti ini. Halal hukumnya untuk kami untuk membunuh orang kafir seperti kamu. Halal untuk kami untuk bisa menumpahkan darah seorang kafir seperti kamu. Karena darah orang kafir bisa menghapus dosa-dosa kami. Bisa bawa kami masuk dalam kerajaan surga, katanya gitu. Masuk dalam surga. Mereka terus teriakin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dia angkat tangan mereka. Bahkan ada beberapa orang angkat goloknya. Allahu Akbar, Allah. Saat mereka terus berteriak-teriak, saya berdoa dalam hati saya dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, ampuni dosa saya, pelanggaran saya yang saya perbuat selama ini. Kalau memang kematian saya, hidup saya, darah saya ini bisa menyelamatkan mereka, bisa membawa mereka masuk surga, saya mau mati untuk mereka, Tuhan. Akhirnya singkat cerita, saat mereka sedang teriak emosi, saya taruh kepala saya di atas meja. Saya taruh kepala saya di atas meja. Saya sambil berlutut, saya cuma bilang, Tuhan, ampuni saya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya cuma doanya gitu, ampuni saya, Tuhan. Kemudian ada satu orang yang megang golok, mendekati saya. Dia angkat goloknya, dia mau penggal kepala saya. Entah mengapa, beberapa detik kemudian, orang yang mau memenggal kepala saya, waktu dia doa, Bismillahirrahmanirrahim, dia ngomong apa lagi bahasa-bahasanya, doa-doanya, waktu dia mau tebaskan itu goloknya ke leher saya. Entah mengapa orang itu tiba-tiba nggak bergerak, dia seperti patung. Bahkan orang-orang yang mengelilingi saya waktu itu, yang lebih dari 10 orang itu, semuanya terdiam seperti patung. Kemudian saya bangun dengan tubuh yang lemas. Saya cuma bilang, maafkan saya. Saya ngomong dengan mereka semua. Saya peluk mereka satu-satu. Saya bilang, maafkan saya. Kalau apa yang saya perbuat selama ini membuat kalian marah. Saya mau pulang, saya bilang. Karena waktu diinterogasi mereka itu hampir seharian penuh saya diinterogasi. Dari mulai sekitar jam 10, jam 11, sampai tengah malam saya diinterogasi dan dianiaya mereka. Saya bilang saya mau pulang. Waktu saya mau keluar dari rumah di tempat di mana saya dianiaya, kemudian ada seorang bilang begini, kalau kamu bergerak satu langkah dari berdiri, kamu melangkah satu langkah saja dari tempat kamu berdiri, kita akan bakar kamu hidup-hidup. Kita akan bakar kamu hidup-hidup kayak orang kafir. Saya cuma bilang gini ke dalam hati saya, Tuhan, Kau sudah menolongku. Dan aku percaya Kau akan menolongku kembali. Tuhan, saya mau pulang. Tiba-tiba 3 orang yang selama ini, dari tadi rupanya dia sudah megang minyak. Saya nggak tahu itu minyak apa, tapi itu jirigen minyak saya tahu. Mereka pun turut terdiam, mematung. Saya bilang saya mau pulang. Singkat cerita, saya pulang ke rumah selamat, aman, tanpa kurangan satu apapun. Tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada darah yang menetes. 3 hari setelah kejadian ini, Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Kolaps, koma 3 hari, dan 3 minggu saya lumpuh total, nggak bisa melakukan apapun. Dokter mendiagnosa saya banyak kerusakan. Banyak kerusakan pada fungsi organ dalam tubuh saya. Bahkan ada hematom di kepala saya, sehingga harus dioperasi katanya. Harus dibelah kepalanya. Karena kerusakan otak katanya begitu. Ya saya nggak tahu kalau mungkin ini
dampak waktu saya dianiaya atau karena kekerasan yang mereka lakukan terhadap saya. Tapi saya percaya Tuhan nggak mempermalukan saya. Tuhan juga tidak mempermalukan namanya. Waktu saya mengalami penganiayaan itu, saya tidak merasakan apapun. Jika memang dalam 3 hari ini saya mengalami dan Tuhan izinkan, saya percaya ini adalah kesempatan saya untuk mengalami perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Iya. Selama saya kolaps, selama saya koma, waktu itu saya melihat diri saya terbaring di rumah sakit. Roh saya terangkat ke atas. Saya lihat diri saya lihat mama saya lihat keluarga saya, semua sedang menangis. Saya lihat para dokter, perawat, semua sibuk melakukan pertolongan. Kemudian dokter berbicara begini ke ibu saya, ke mama saya. Bu, sudah nggak perlu ditangisi lagi. Yang Bu, ikhlaskan saja, kasihan dia. Biarkan dia, Bu. Kami sudah lakukan semampu kami untuk menolong ibu, untuk menolong anak ibu. Hanya mukjizat Tuhan aja yang bisa menyembuhkan anak ini. Saat saya berada di atas, saya melihat banyak orang berpakaian putih. Ya, saya nggak tahu itu malaikat atau bukan, tapi saya percaya itu malaikat Tuhan. Ini pengalaman. Saya lihat mereka menari-nari di atas sana. Saya melihat mereka bersorak-sorak di atas sana. Memuji, menyembah Tuhan. Mereka bergembira. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Setiap saya berjalan, sesuatu yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Saya bersorak, menari-nari. Haleluya, haleluya, hosana. Hingga di sebelah kiri saya melihat ada satu tangga yang kuning keemasan, yang berkilauan, terang, indah, ke arah atas. Kemudian saya bilang, Tuhan, ini ke arah mana? Tangga ini mau arah kemana? Kemudian saya naiki tangga ini. Saya melangkah, berjalan, naik, terus menaik. Tiba-tiba dalam perjalanan saya mendengar suara mama saya berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau sudah mengambil suamiku. Kalau Engkau mengambil anakku kembali, aku tidak akan kuat menjalani hidup ini. Itu doa mama saya. Sambil menangis di tubuh saya. Dia berlutut menangis. Tuhan, Kau sudah memanggil suamiku. Engkau juga akan memanggil anakku. Aku nggak akan kuat menjalani hidup ini. Lalu saya berlutut, di tengah perjalanan itu saya berlutut. Saya mengangkat kedua tangan saya. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Tuhan, ampuni salah dosaku, pelanggaranku selama ini. Waktu saya berlutut, saya mengangkat tangan. Saya mendengar suara Tuhan. Saya melihat tangannya, saya lihat sesuatu yang belum pernah saya lihat. Yang indah, yang luar biasa. Suara itu lembut. Suara itu penuh kasih. Suara yang belum pernah saya dengar selama hidup saya. Dia berkata seperti ini. Kembalilah anakku. Waktumu belum tiba. Kembalilah. Layanilah aku. Itu perkataan yang aku dengar. Tiba-tiba roh saya kembali ke tubuh di mana saya sedang kolaps. Tiba-tiba mata saya terbuka, saya bicara, padahal itu kondisinya memang kritis, koma, 30/40 saat itu. Saya cuma bilang saya ketemu Tuhan. Saya ngomong sama mama saya ngomong keluarga saya yang waktu itu semua pada nangis. Saya ngomong sama dokter, perawat yang waktu itu lagi sibuk. Saya bilang saya ketemu Tuhan. Saya bertemu Tuhan. Saya dibawa Tuhan di atas saya. Di atas sana, saya ketemu Tuhan. Saya bilang. Saya ceritakan perjumpaan saya ceritakan bagaimana saya menari di atas saya. Di sana saya ceritakan semua, saya ceritakan. Selama masa krisis,
Dan selama lumpuh total 3 minggu ini, saya nggak bisa melakukan apapun, saya cuma bisa berkata-kata aja. Lidah bibir mulut ini cuma bisa berkata-kata. Itu pun kata-kata pujian, kata penyembahan kepada Tuhan. Ungkapan syukur. Cuma itu aja. Saya selama 3 minggu itu aja. Hingga suatu waktu dokter datang ke ruangan di mana saya dirawat. Mama saya dipanggil. Dokter bilang begini, Bu, maaf. Meskipun anak ibu bisa selamat dan bisa hidup sampai saat ini, namun dia akan cacat seumur hidupnya. Dia akan idiot. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Mama saya cuma nangis. Mama saya cuma nangis. Tuhan, aku bersyukur. Engkau memberikan kehidupan buat anakku. Aku bersyukur Tuhan. Walaupun anakku cacat, walaupun anakku idiot, tapi aku bersyukur. Puji Tuhan. Lihat, doa seorang ibu. Semua perkataan diagnosa dokter atas hidup saya tidak terjadi. Saya yang diperkatakan cacat seumur hidup saya. Saya yang diperkatakan idiot seumur hidup saya. Nyatanya sampai sekarang saya bisa melakukan banyak hal. Semua karena Tuhan. Organ-organ tubuh saya yang tadinya dibilang hancur, tidak bisa berfungsi, rusak. Jaringan otak saya rusak. Ada hematom. Ada pengumpalan darah di otak saya dan rasa saraf semua rusak. Sehingga merusak semua jaringan motorik saya. Tapi puji Tuhan, semua karena Tuhan. Semua organ yang rusak ini Tuhan ganti dengan organ yang baru. Otak yang harusnya dioperasi, dibelah kepala ini. Tuhan gantikan dengan otak yang baru. Saya yang harusnya saya yang harusnya nggak bisa melakukan apapun. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dan karena doa seorang ibu yang tak pernah jemu-jemu, cuma mengungkapkan rasa syukurnya, saya bisa menerima anugerah. Saya diberikan kehidupan. Saya mengalami 3 kali kematian. 1 kali dibakar hidup, 2 kali saya mau dibakar hidup-hidup. 1 kali saya mau dipenggal kepala saya. Tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena doa seorang ibu. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin buat saya. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata. Firman Tuhan adalah benar-benar sebuah kuasa. Saya mengalami banyak hal. Saya mengalami kesembuhan yang sempurna. Organ-organ yang hancur ini Tuhan beri organ yang baru. Jantung, paru-paru, lambung, ginjal saya hancur, rusak semuanya. Tapi waktu diperiksa kembali sama dokter, dokternya sampai bingung-bingung. Perawatnya sampai bingung. Wow, ini benar-benar mujizat Tuhan. Bertahun-tahun, puluhan tahun, saya menjadi seorang dokter, saya nggak pernah melihat seperti ini. Selama saya menjadi seorang dokter, praktek saya nggak pernah lihat seperti ini. Itu dokternya seorang Muslim. Saya bilang, saya punya Tuhan yang hebat, Pak. Saya bilang gitu ke dokter. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya, Pak. Kalau Bapak mempercayai, saya bilang gitu dengan dokter. Kalau engkau mempercayainya, Pak. Mustahil buat manusia, tapi buat Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Bapak mengatakan hasil diagnosanya saya adalah cacat dan idiot. Iya, memang betul. Betul, Pak. Tapi saya mengalami kesembuhan yang sempurna. Iya, itu yang saya bingung. Saya bingung katanya. Saya merinding, kata dia bilang itu. Kamu cerita ini, saya merinding. Saya cuma bilang gini. Cuma dia Pak yang sanggup memulihkan. Cuma dia sanggup mengubahkan saya. Orang yang hina, orang yang kotor, yang penuh dosa ini, saya bilang. Dari manusia yang sudah rusak, dia perbaharui saya menjadi manusia yang benar, saya bilang.
Saudaraku, jika Allah sepertinya membisu dan tidak mendengar seruan doamu selama ini, selama proses pemurnian, percayalah, Dia sedang memberi kesempatan untuk kita, untuk mau bergaul dengannya. Dia sedang memberikan kesempatan untuk kita bisa bertobat dan bisa menikmati kebaikan Dia. Untuk kita bisa dipersiapkan untuk menjadi saksi kemuliaan-Nya. Apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita, percayalah, mimbar kita sesungguhnya sebenarnya bukan mimbar di dalam gereja. Mimbar kita sebenarnya bukan mimbar di dalam sebuah pelayanan. Dan juga bukan di sekolah teologi. Tapi mimbar kita sebenarnya ada di luar sana. Di kehidupan kita sehari-hari. Di mana banyak orang-orang non-Kristen. Mereka akan melihat karakter kita. Kehidupan sejati kita di dalam Kristus. Iya. Jangan pernah taruh percayamu pada apa yang kamu miliki. Jangan pernah taruh iman percayamu pada slip gajimu. Dan jangan pernah taruh iman percayamu pada kekayaanmu. Jangan pernah taruh iman percayamu pada kepintaranmu. Tapi percayalah padanya. Taruh semua iman, pengharapan, dan percayamu padanya. Apa yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena Dia yang akan menguruskan semua jalan hidupmu. Sehingga kehidupanmu pasti indah di hadapannya. Haleluya. Shalom. Saya kembalikan ke Pak John. Baik, terima kasih. Kita mau doa sama-sama ya Bapak-Bapak. Yang pertama untuk kampus. Suara saya putus-putus kayaknya ya. Feedback di sini. Yang pertama untuk SEMA. Ini pas libur, jadi ada beberapa perencanaan yang mungkin harus dibicarakan sama-sama dengan seluruhan badan pengurus dan koordinator SEMA. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, kita berdoa untuk kegiatan kampus yang terdekat, ada seminar dan juga ujian proposal. Bapak-bapak yang mau proposal nih, biar mantap nilainya dah. Mungkin ada tambahan pokok doa dari bapak-bapak yang lain. Suara saya jelas ya? Buat ini, Pak John, kekuatan buat Pak Denny dan keluarga deh, kita doain. Oke. Buat Pak Denny dan keluarga. Oke, kalau belum ada, kita mau berdoa sama-sama. Pertama buat kegiatan SEMA, 2 bangsa dan negara, juga kampus. Kegiatan kampus ada seminar dan ujian proposal. 3 buat Pak Denny. Nanti saya minta tolong Pak Hendrio untuk tutup ya. Tapi kita berdoa dulu sama-sama. Boleh buka mic, baru kita tutup. Mari kita berdoa. Saya yang doa nih, Pak John. Iya Pak Hen. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat hari ini, hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, renungan yang dibagikan oleh Pak Noven, kami percaya itu memiliki kuasa, memperbaharui, menguatkan, terutama jiwa dan roh kami. Kami percaya
Engkau Allah yang memberkati, menjaga, melindungi Pak Noven, demikian juga itu Allah yang akan menjaga, melindungi langkah-langkah kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu Pak Noven dengan pelayanan, keluarga, pekerjaannya, Kau tetap urapi dia dengan kuat kuasa, dengan kasih sayang-Mu. Tolong dia Tuhan, Engkau terus pakai dia menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bersatu hati, bersyukur ada satu lembaga yang baik, Senat Mahasiswa, ada satu kesempatan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, ada satu kesempatan kami berperan positif terhadap kampus kami, terhadap sesama, melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, kami mau berdoa supaya SMA ini juga boleh jadi alat-Mu, boleh menjadi cara-Mu Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kami, menjadi cara-Mu juga Tuhan untuk boleh kami berdampak bagi sesama, dan jadi cara-Mu Tuhan untuk boleh kami jadi pelayan-pelayan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dan berbuat bangsa negara kami, Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Engkau urapi dia, kasih kekuatan, kesehatan, Engkau boleh merapatkan hamba-hamba Tuhan kepada beliau, membisikkan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya keputusan-keputusannya, langkah-langkahnya boleh berkenan kepadamu. Hikmat-Mu boleh tercurah atas para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Lurah, Camat, RW, RT, setiap orang yang Kau berikan kepercayaan untuk memimpin di posisi-posisi strategis, Engkau yang berikan mereka hikmat dan kasih sayang. Pagi hari ini juga akan bersatu hati berdoa buat Pak Denny dan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh ayah yang mereka kasih. Tuhan Yesus, tolong berikan terus penghiburan buat mereka. Berikan kepada mereka keyakinan bahwa tidak ada satu hal pun yang luput daripada kasih sayang-Mu, karena berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang Engkau kasihi. Tolong Tuhan, supaya kehilangan ini juga boleh jadi cara Tuhan membentuk mereka, membentuk ibu, istri yang ditinggalkan, membentuk anak-anak Pak Denny dan keluarga untuk senantiasa semakin takut, semakin yakin, semakin percaya. Sekalipun ada hal-hal yang kami nilai ketidakbaikan, Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap berdaulat, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Kami percaya bahwa Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar akan berpisah, kemanapun kami melangkah, kami mau berdoa, supaya tangan kami melakukan pekerjaan yang baik dan memuliakan-Mu, dan kaki kami melangkah ke tempat yang baik, ke tempat yang membawa kesukaan-Mu, membawa kemuliaan, menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan kami semua, baik yang hadir di Zoom ini, maupun yang tidak hadir, kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna, kasih-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak-bapak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Noven. Amin. Thank Iya you. Pak, Bless. semua Tuhan memberkati. Pak Bonda, Riki. Pak Henry, ya Pak Riki. Bless. Semangat, semangat. Thank you.